Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denan Panli Heri Sustanto dari Pokja Joyoboyo. Video ini digunakan untuk mata kuliah praktikum IPA DSD dengan dosen pengampu Ibu Krisensiana Viria Nuri Wulandari SPD MPD. Simak videonya berikut. Pada kegiatan kali ini saya akan mempraktikkan modul 1 kegiatan praktikum 1 dengan materi gerak pada tumbuhan. Halo teman-teman, kira-kira kenapa ya daun putri malu bisa menutup saat disentuh? Di video ini kita akan mencari tahu jawabannya bersama-sama. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Tanaman putri malu dalam pot 1 buah, 2. Stopwatch atau jam tangan, 3. Alat tulis dan penggaris. Kerja gerak seismonasti. Pertama, menyediakan alat dan bahan seperti tanaman putri malu, lembar kerja, alat tulis dan penggaris. 2. Menyediakan pot yang telah disiapkan beberapa hari sebelumnya, sehingga ketika akan melakukan percobaan, pot tersebut sudah dalam keadaan segar. Selanjutnya, cari tanaman putri malu yang diambil beserta tanahnya agar tingkat kehidupan tanaman tersebut menjadi lebih besar. Ketiga, meletakkan pot putri malu yang sudah disiapkan, lalu lakukan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar terhadap daun-daun putri malu tersebut. 4. Mencatat hasil pengamatan tersebut di lembar kerja. Selanjutnya yaitu mengamati gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Gerak seismonasti yaitu jenis gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan, getaran, atau tekanan. Gerak ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ketika daun putri malu menerima sentuhan yang halus, rangsangan kecil tetap dapat memicu gerak seismonasti. Daun yang semula terbuka perlahan mulai menutup meskipun sentuhannya ringan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putri malu sangat peka terhadap rangsangan. Gerakan ini terjadi karena perubahan tekanan turgor pada sel-sel daun, sehingga daun menutup sebagai bentuk respon. Selanjutnya yaitu pada sentuhan sedang. Ketika daun putri malu diberi sentuhan sedang, rangsangan tersebut memicu gerak seismonasti yang lebih jelas. Daun yang semula terbuka akan menutup dengan lebih cepat dibandingkan dengan sentuhan halus. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepekaan tanaman tersebut terhadap kekuatan rangsangan. Dan yang terakhir yaitu sentuhan kasar. Ketika daun putri malu menerima sentuhan kasar, gerak seismonasti terjadi dengan sangat cepat dan jelas. Daun yang semula terbuka segera menutup rapat, bahkan batang kecilnya bisa ikut merunduk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat rangsangan, semakin besar respon yang ditimbulkan. Berikut adalah hasil pengamatan gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Selanjutnya adalah mengamati gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Pengertian gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak nasti atau gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh rangsang, yang disebabkan oleh suasana gelap atau malam. Sekarang kita lihat putri malu di siang hari. Daunnya terbuka lebar karena mendapat cahaya matahari yang cukup. Di kondisi ini, tumbuhan sedang aktif berfotosintesis. Ini adalah contoh gerak niktinasti, di mana daun membuka saat siang karena adanya rangsangan cahaya. Ini adalah kondisi putri malu pada malam hari. Terlihat daunnya mulai menutup. Hal ini terjadi karena tidak adanya cahaya matahari. Gerakan ini juga termasuk niktinasti, yaitu respon tumbuhan terhadap perubahan siang dan malam. Kesimpulannya yaitu, gerak pada tumbuhan seperti seismonasti dan niktinasti dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan. Seismonasti terjadi karena sentuhan atau getaran, sedangkan niktinasti dipengaruhi oleh perubahan waktu siang dan malam. Keduanya sama-sama terjadi akibat perubahan tekanan turgor pada sel tumbuhan, sehingga menyebabkan bagian tumbuhan seperti daun dapat membuka atau menutup. Selanjutnya adalah kegiatan praktikum 1 gerak tropisme, geotropisme negatif pada kacang hijau. Berikut ini adalah alat bahan dan cara kerja pada praktikum yang akan dibuat.
Pertama, membuat 2 buah pot tanaman kacang hijau dengan cara menanam biji secukupnya, bisa dengan menggunakan gelas plastik yang alasnya telah dilubangi. Lalu siram air secukupnya. Jika sudah, maka memberi tanda A dan B pada gelas untuk tanaman tersebut. Kemudian meletakkan pot A dan B secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya melakukan pengamatan selama 1 minggu dan mencatat hasil pengamatan pada lembar kerja. Berikut adalah kesimpulan dari geotropisme negatif pada tanaman kacang hijau. Batang tumbuh ke arah atas berlawanan dengan arah gravitasi, meskipun posisi tanaman diubah sehingga menunjukkan adanya geotropisme negatif. Demikian hasil pengamatan yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.